wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Umar bin Khattab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja, puji serta syukur marilah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat serta petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah dan petunjuknya hingga akhir masa kelak. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahasan kita pada siang hari ini adalah tentang fitnah wanita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid Umar bin Khattab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengadakan kehidupan kita dan kematian kita di atas muka bumi ini adalah agar Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Siapa di antara kita yang baik amalnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian tersebut, yang kita berada di antara kehidupan dan kematian tersebut. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang baik amalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kehidupan ini kita pun mendapati banyak ujian, banyak fitnah dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Harta adalah cobaan, kefakiran adalah cobaan, kehidupan yang sulit adalah cobaan, anak adalah cobaan, bahkan peperangan pun adalah cobaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma taraktu ba'di fin nasi fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada yang aku tinggalkan setelahku bagi manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah fitnah yang sangat bahaya bagi seorang laki-laki lebih daripada fitnah seorang wanita. Maka Rasulullah SAW katakan fitnah wanita itu adalah fitnah yang sangat besar sekali, melebihi daripada fitnah-fitnah yang lainnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya fitnah wanita itu adalah fitnah yang sangat berat sekali. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dijadikan indah bagi manusia, kesenangan dia. Yang pertama Allah katakan dari para wanita, kemudian anak-anak, kemudian harta yang ditumpuk-tumpuk berupa emas, perak, kuda-kuda pilihan, hewan-hewan ternak, kebun-kebun, yang semuanya itu adalah perhiasan kehidupan dunia.
Allah katakan demikian. Akan tapi apabila kita memperhatikan kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah bagi manusia kecintaannya, kesukaannya dari syahwatnya. Allah katakan minan nisa, daripada wanita. Maka wanita adalah fitnah yang sangat berat sekali bagi seorang laki-laki, yang Rasulullah SAW telah mengabarkannya kepada kita. Maka setiap muslim dia harus memperhatikan dirinya daripada wanita tersebut. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia tersebut, kata Rasulullah SAW, manis dan hijau. Wa inna allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian di atas dunia tersebut sebagai khalifah yang hidup silih berganti di atas dunia itu, agar Allah Subhanahu wa taala melihat kepada amal kalian, apa yang kalian perbuat di muka bumi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari dunia tersebut, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari para wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi pada Bani Israel, kata Rasulullah SAW, adalah pada wanita. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah daripada dunia dan daripada wanita. Dan wanita tersebut ada di dunia ini, akan tapi dikhususkan di sini penyebutan wanita tersebut karena dia adalah fitnah yang sangat besar sekali bagi seorang pria. Wanita yang Rasulullah SAW katakan akalnya kurang, agamanya kurang, yang dia dapat membawa seorang pria kepada kehancuran kehidupannya baik di dunia ataupun di akhirat kelak ketika dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama-ulama terdahulu, mereka adalah orang yang sangat berhati-hati sekali, sangat menjaga dirinya dari dua fitnah ini, fitnah dunia dan fitnah wanita. Adalah Fudail bin Iyad, seorang ulama, seorang alim, bahwasanya khalifah memberikan hadiah-hadiah kepada fuqaha, orang-orang ahli fikih. Maka semua fuqaha tersebut menerima hadiah dari khalifah, kecuali Fudail, dia tidak mau menerimanya. Kemudian istrinya berkata kepada Fudail, kenapa engkau menolak harta sebanyak itu, 10.000 dirham? Ini kata istrinya, sedangkan kita membutuhkannya. Apa yang dikatakan oleh Fudail? Dia mengatakan, permisalanku dan engkau ini dan kalian ini adalah ibarat seekor sapi yang membantu seluruh pekerjaan suatu kaum. Digunakan untuk membajak, digunakan untuk membawa barang, digunakan susunya diperas dan diminum. Ini. Kemudian setelah sapi tersebut dia tua, kaum tersebut menyembelihnya. Ini. Kemudian Fudail mengatakan, maka matilah kalian dengan rasa lapar sebelum kalian menyembelih Fudail. Ini. Istrinya mengajak dia untuk apa? Kepada dunia tersebut. Dia katakan di umurnya yang sudah tua tersebut, istrinya ingin memalingkannya daripada keistiqomahan, menjaga dirinya dari dunia agar tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia katakan demikian kepada istrinya. Karena ulama salaf mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya daripada dunia dan fitnah wanita. Masyarul muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab mengapa wanita tersebut dia menjadi sebuah fitnah
adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'atu 'aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang wanita dia keluar dari rumahnya, maka syaitan istashrafaha. Syaitan akan menghias-hiasinya. Menghias-hiasi wanita tersebut ketika dia keluar dari rumahnya. Dihiasi oleh syaitan dari kalangan manusia, dan dihiasi oleh syaitan dari kalangan jin, dihiasi oleh syaitan dari kalangan manusia. Kita lihat sekarang orang-orang yang berharap untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, dia buatkan macam-macam bentuk modelnya agar wanita tersebut tampak menarik dan dipertontonkan oleh manusia, dan agar manusia dan setiap laki-laki tertarik pada wanita-wanita tersebut dengan pakaian-pakaian yang ketat, dengan pernak-pernik yang bermacam-macam bentuknya, agar wanita itu tampak indah. Ini syaitan dari kalangan manusia yang menghias-hiasi wanita tersebut agar terjadi fitnah, agar terjadi perbuatan maksiat. Dan syaitan dari kalangan jin yang senantiasa membisikkan di dalam hati setiap manusia, membisikkan rasa di dalam hatinya, menampakkan indah wanita tersebut, yang padahal terkadang wanita tersebut adalah bukan yang cantik, akan tapi syaitan menjadikannya indah bagi seseorang. Ditampakkan keindahan wanita tersebut, dirubah pandangannya oleh syaitan tersebut. Maka wanita tersebut dia menjadi fitnah bagi setiap laki-laki. Fitnah yang sangat berat sekali. Fitnah yang harusnya setiap laki-laki dia menjaga dirinya daripada wanita tersebut. Sa'id bin Musayyib adalah seorang ulama yang besar. Ketika dia sudah berumur 80 tahun dan 50 tahun dari umurnya tersebut, dia jadikan solat subuhnya dengan wudhu solat isya. Apa yang dia katakan setelah dia berumur 80 tahun tersebut? Dia mengatakan, ma syai' akhwafu indi alayya minan nisa. Tidak ada sesuatu yang aku takutkan terhadap diriku lebih daripada perempuan. Karena memang wanita tersebut adalah sesuatu yang dapat menfitnah seseorang, merubah pandangannya, merubah ketaatannya kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan senantiasa menghias-hiasi wanita tersebut kepada setiap pria, sehingga menjauhkannya, memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apabila kita melihat kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga para sahabatnya dan menjaga kita kaum muslimin dari para wanita tersebut. Yang pertama, apabila kita melihat kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wad-dukhula 'alan nisa. Janganlah kalian banyak masuk kepada wanita. Artinya janganlah banyak kalian berbaur dengan wanita, kata Rasulullah SAW. Banyak masuk ke tempat wanita. Faqala rajulun, maka seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aital hamu, apa pandanganmu terhadap hamu atau ipar? Ipar. Qala alhamu al-maut. Rasulullah SAW katakan ipar itu adalah maut. Bagaimana pandangan Rasulullah terhadap ipar? Seseorang mungkin dia mempunyai kakak, kemudian mempunyai istri, kemudian dia sering bolak-balik ke rumah kakaknya, dan orang menganggap itu adalah rumah kakaknya biasa, sedangkan kakaknya tidak ada di rumah. Yang ada di rumah adalah istri kakaknya. Rasulullah SAW katakan apa? Alhamu al-maut. Ipar itu adalah maut, kata Rasulullah SAW, yang akan dapat mematikan agamanya, karena syaitan akan senantiasa mengiringinya. Syaitan akan senantiasa membujuknya, membawanya untuk dia jatuh kepada perbuatan maksiat yang sangat besar sekali.
Kemudian juga di antara penjagaan yang lain yang Rasulullah SAW berikan kepada kita dari petunjuknya agar kita terjaga dari para wanita tersebut, agar tidak jatuh kepada fitnah wanita tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, la tusafiru imra'atun illa wa ma'aha dzu mahram. Tidak boleh bagi seorang wanita dia safar dengan sendirinya, melakukan safar dengan sendirinya kecuali bersamanya mahramnya, karena tidak ada yang menjaganya. Dia bebas daripada penjagaan, dia bebas melakukan segala sesuatu karena tidak ada yang mengawasinya, dan dia pun menjadi bahan terkaman orang-orang yang ingin melakukan kemaksiatan kepadanya. Maka Rasulullah SAW perintahkan bagi kita, apabila seorang wanita dia ingin melakukan safar, hendaklah dia bersafar dengan mahramnya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la takhaluwanna ahadukum bimra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Janganlah salah seorang di antara kalian berkhalwat, berdua-duaan dengan perempuan, kata Rasulullah SAW, karena yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya adalah syaitan, kata Rasulullah SAW. Dilarang seseorang dia berdua-duaan dengan perempuan. Karena apa? Untuk menjaga dirinya agar jangan jatuh kepada fitnah wanita tersebut, sehingga dia jatuh kepada dosa yang sangat besar sekali, yaitu perzinaan. Kemudian juga Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW keluar dari masjid dan laki-laki dan perempuan keluar bersamaan dari masjid, maka Rasulullah SAW mengatakan, istakharna fa innahu laisa lakunna an tuhaqiqna at-tariqa alaikunna bihafatit tariq. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada para wanita? Istakharna, menjadi akhirlah kalian, di belakanglah kalian, kata Rasulullah SAW kepada para wanita. Janganlah kalian memenuhi jalan, berjalanlah kalian di sebelah sisi, sehingga tidak membaur antara laki-laki dengan perempuan. Ini karena apa? Karena wanita adalah fitnah bagi seorang laki-laki. Maka tidak boleh seseorang bergampang-gampangan di dalam permasalahan wanita ini. Apalagi kita yang hidup pada saat ini. Banyak media, banyak sarana yang menjadikan seseorang dia mudah untuk apa? Berhubungan dengan seorang wanita. Mungkin bahkan seorang yang pemalu saja pada saat ini dia mudah untuk berhubungan dengan wanita. Melalui apa? Melalui handphone misalnya, melalui sarana-sarana yang lainnya. Padahal mungkin dia pada aslinya seorang yang pemalu. Kalau langsung dia berbicara seperti begitu, dia malu dengan wanita tersebut. Tapi dengan sarana yang ada, akhirnya dia sudah tidak lagi malu dengan wanita tersebut. Kemudian syaitan lebih menghiasi lagi kepadanya. Harus kita pahami bahwasanya awal daripada dosa yang dilakukan tersebut adalah bermula dari khatirah, sesuatu yang terbetik saja di dalam hatinya. Kemudian dia semakin besar dia menjadi tekad. Setelah dia menjadi tekad, dia menjadi keinginan yang kuat untuk dia lakukan. Maka apabila dia tidak bisa menahan dirinya, maka jatuhlah seseorang kepada perbuatan dosa tersebut. Dan di antara penjagaan yang lain yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar seseorang tidak jatuh kepada fitnah wanita, pada zaman itu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, lau tarakna hadzal bab lin nisa. Bagaimana wahai sahabatku, kata Rasulullah SAW, kalau pintu Masjid Nabawi ini, yang satu ini, kata Rasulullah SAW, kita tinggalkan khusus untuk perempuan, maka dipisahkan antara pintu laki-laki dan pintu perempuan. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Nafi', muridnya Abdullah bin Umar, mengatakan setelah Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut, Abdullah bin Umar sampai matinya dia tidak masuk melalui pintu yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW tersebut. Dan sampai sekarang di Madinah tersebut, di Masjid Nabawi tersebut, namanya pun menjadi Babun Nisa, pintu perempuan. Dipisahkan oleh Rasulullah SAW. Agar apa? Untuk agar terjauh, terhindar daripada fitnah tersebut. Karena memang wanita adalah fitnah. Kemudian juga Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'atu idza ista'tarat fa kharajat famarat bil majlisi fahiya zaniyah. Seorang wanita, kata Rasulullah SAW,
apabila dia memakai wangi-wangian, kemudian dia keluar dari rumahnya dan dia melewati sebuah majelis tempatnya laki-laki, maka dia ibarat seorang pezina, kata Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena aroma tubuh dia dan melihat dia melewati laki-laki tersebut akan mendatangkan sesuatu di dalam hati laki-laki yang mencium aromanya, mendatangkan angan-angan di dalam pikirannya. Karena apa? Karena syaitan akan memunculkan bayang-bayang di dalam pikirannya, sehingga bayang-bayang tersebut menjadi sebuah keinginan. Kemudian pada akhirnya dia melakukan kemaksiatan. Maka Rasulullah SAW katakan fahiya zaniyah, maka dia seperti seorang pezina, kata Rasulullah SAW. Karena memang wanita itu adalah fitnah. Maka kita harus berhati-hati daripada fitnah wanita ini. Masyarul muslimin, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kiat-kiat agar kita selamat terjauh daripada fitnah wanita ini, yang pertama adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, hendaklah kita menundukkan pandangan. Hendaklah kita menundukkan pandangan. Jangan matanya jelalatan melihat ke sana kemari. Setiap wanita yang lewat di hadapannya dia lihat terus, diikuti. Hendaklah kita menundukkan pandangan. Rasulullah SAW mengatakan, la tutbi'un nazratan nazrah fa inna lakal ula wa laysat lakal ukhra. Janganlah pandanganmu itu diikuti dengan pandangan yang lainnya. Sesungguhnya yang pertama itu adalah untukmu dan yang lainnya bukan untukmu, kata Rasulullah SAW. Mungkin seseorang dia tidak sengaja melihat sesuatu daripada seorang wanita, kelihatan tidak sengaja. Maka Rasulullah SAW katakan jangan diikuti pandangan tersebut. Hendaklah dia tundukkan pandangannya. Karena mata ini adalah sumber syahwat tersebut. Pertama dia memandang, dia melihat, kemudian dia angan-angankan, dia bayang-bayangkan, dan syaitan membantunya untuk membayang-bayangkan wanita tersebut sehingga terjadilah kemaksiatan itu. Imam Syafi'i dia mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi'. Dia mengadu kepada gurunya yang bernama Waqi'. Ini dikatakan bahwasanya dia tidak sengaja melihat betisnya seorang wanita. Dia kadukan tentang susahnya dia menghafal gara-gara melihat betisnya seorang wanita. Dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Waqi' guruku tentang susahnya hafalanku, kata Imam Syafi'i. Dan dia mengatakan syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dan dia memberitahukan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan, dan mengatakan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka demikianlah seseorang dia harus menjaga pandangannya, dia tundukkan pandangannya. Dia tundukkan pandangannya. Yang kedua solusinya Rasulullah SAW katakan, apabila seseorang dia melihat takjub dengan seorang wanita, apabila dia adalah seorang yang sudah menikah, maka hendaklah dia segera mendatangi istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, idza ahadukum a'jabathum ra'atun fawaqa'an fi qalbihi falyamid ila imra'atihi wal yuwaqi'uha fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Apabila salah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, dia memandang kepada seorang wanita, kemudian wanita tersebut menakjubkan dirinya, hendaklah dia mendatangi istrinya. Dan dia maksudnya berhubungan dengan istrinya. Sesungguhnya hal itu akan menghilangkan apa yang ada di dalam hatinya terhadap apa yang dia lihat dari wanita tersebut. Ini apabila dia mempunyai istri. Kalau dia tidak mempunyai istri, Rasulullah SAW katakan apa? Dia berpuasa. Dia hendaknya berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj.
Siapa saja di antara kalian yang dia bisa memberikan mahar kepada seorang wanita, maka hendaklah dia menikah. Ini dianjurkan, yang pertama adalah menikah bagi orang yang belum menikah. Faman lam yastati fa alaihi bisawm. Dan siapa saja yang tidak sanggup untuk memberikan mahar kepada wanita tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa tersebut adalah wija. Wija itu adalah, kalau bahasa kita artinya adalah kebiri. Artinya yang akan mengkembiri sahwatnya, akan memutus sahwatnya, melemahkan sahwatnya. Nah, ini solusi yang kedua agar kita tidak jatuh kepada fitnah wanita. Yang ketiga adalah menjauhi hal-hal yang mendatangkan fitnah. Menjauhi hal-hal yang mendatangkan fitnah. Terkadang seseorang dia menjatuhkan dirinya sendiri kepada fitnah tersebut. Apalagi pada saat ini, seseorang jatuh kepada fitnah tanpa diketahui orang-orang yang lainnya. Misalnya dia mempunyai HP, tahu-tahu ada wanita chat, kemudian dilayani. Kemudian mulailah, pertama mungkin ceritanya yang bagus-bagus, kemudian mengarah kepada satu yang orang tidak tahu. Akan tapi dia bisa jatuh kepada fitnah yang seperti begitu. Dan ini adalah suatu hal yang berat, Dan apabila terus berlanjut, mungkin nanti bisa menjatuhkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan akan terus memberikan angan-angan di dalam fikirannya sehingga dia jatuh kepada kemaksiatan tersebut. Wa'alaiyazubillah. Atau misalnya dia dengan sekarang sarana sangat banyak sekali. Sarana banyak sekali. Dengan HP-nya dia buka sesuatu yang haram dan seterusnya. Bisa saja. Apa yang tidak bisa dilakukan pada saat ini? Maka janganlah seseorang menyengajakan dirinya jatuh kepada fitnah tersebut, mendatangi fitnah tersebut. Dia harus menghindarinya, dia harus menjauhinya. Maka dari itu Yusuf ketika dia digoda oleh wanita Zulaiha tersebut, dia katakan ma'azallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah seorang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sabatun yazilluhumullah fi zillihi yauman la zilla illa zilluh. 7 golongan yang nanti di akhirat kelak yang Allah naungi dia pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya siapa? Rajulun da'anhum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang dia digoda oleh seorang wanita yang mempunyai nasab dan kecantikan. Udah punya nasab, punya kecantikan. Apa yang dikatakan? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang dia harus menjaga dirinya daripada fitnah tersebut. Jangan dia menyengajakan dirinya jatuh kepada fitnah. Dia berkumpul dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melazimkan berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia jatuhkan dirinya kepada fitnah tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir adalah hendaklah dia memperhatikan dampak buruk daripada dosa tersebut. Dosa itu walaupun dia kecil, dia mempunyai dampak buruk. Terlebih lagi dosa besar. Dampak buruknya di dunia dan dampak buruknya di akhirat. Tidak ada sebuah musibah melainkan akibat daripada dosa yang dilakukan. Tidak ada musibah itu terjadi melainkan atas dosa yang telah dilakukan. Maka dari itu di antara ulama salaf dahulu, ketika dia ditimpa oleh sebuah musibah, apa yang dia katakan? Inni la'arifu. Sesungguhnya aku mengetahui kenapa musibah ini menimpaku. Ini adalah karena dosa yang aku lakukan selama 40 tahun yang lalu, dia katakan. Satu dosa 40 tahun yang lalu dia tak tahu, ingat. Kalau kita mungkin satu dosa yang kita lakukan kemarin hari pun kita sudah lupa. Bagaimana kita tidak jatuh kepada musibah yang besar? Musibah. Dosa lah yang menggiring kita kepada musibah tersebut. Dosa yang akan mendatangkan musibah kepada kita. Orang mengatakan sial, tidak ada sial melainkan dosa yang dilakukan. Sial itu adalah dosa tersebut. Apalagi dosa tersebut nanti jatuh kepada dosa yang besar. Dosa zina dan seterusnya. Dosa
yang diakibatkan oleh syahwatnya kepada wanita. Ini dosa yang sangat besar. Maka hendaklah seseorang dia melihat kepada akibat daripada dosa tersebut, dan dari dosa yang dia lakukan tersebut hendaklah juga dia melihat kepada apa, bahwasanya besar atau kecilnya dosa yang dia lakukan itu dia telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Nah, ini. Maka ini diantara kiat-kiat agar kita terjauh daripada fitnah wanita tersebut. Yang pertama adalah jangan matanya jelalatan, menjaga pandangan. Yang kedua, apabila dia melihat keindahan seorang wanita, apabila dia adalah seorang yang sudah mempunyai istri, dia datang istrinya. Dan apabila dia adalah seorang yang masih bujang, hendaklah dia senantiasa lazim berpuasa agar syahwatnya turun. Yang ketiga, janganlah kita menyengajakan diri jatuh kepada fitnah, mendatangi fitnah itu sendiri. Haruslah kita menjaga diri kita dan membentengi diri kita daripada fitnah tersebut. Yang kelima adalah hendaklah kita mengingat dampak buruk daripada dosa itu, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.